Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah dalam minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 17 ayat 1 dan 2. Silakan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 111 ayat 1 dan 2. Jehovah
Taurat untuk kita dalam ibadah minggu ini, yaitu dari titah pertama sampai keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat 1 dan 2. Jemaat silakan berdiri. Ya Yesus Tuhan Rajaku, kasihi umatku. Engkaulah benteng yang teguh, lindungi umatku. Umatku yang Kau selamatkan, jangan biarkan tersesat. Jauhkan iblis dosa, dengan diamnya yang jahat. Lindungilah ya Yesus, Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus.
Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka. Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari nomor 189 ayat 1 dan 5. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Kita membacanya secara responsoria. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengar kor virtual Punguan Inna di Ipanjaitan.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 738B ayat 1 tambah 2. Bersama-sama dengan teman seiman di seluruh dunia, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat, Minggu tanggal 19 Juli 2020. Nama minggu hari ini, Minggu ke-6 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Pemberitahuan pertama, dalam kondisi physical distancing dan stay at home, kantor gereja dibuka setiap minggu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat pada pukul 10 sampai dengan 16 WIB. Yang kedua, mohon untuk transfer mencantumkan nama pengirim atau penyetornya. Rekening Huriah HKBP Medan Jalan Jenderal Sudirman nomor 17A dan Mandiri ada tertulis Warta. Bagian ketiga, reschedule ibadah di gereja. Perencanaan untuk melaksanakan ibadah di gereja pada tanggal 12 Juli 2020 masih harus diundurkan kepada waktu yang akan diberitahukan selanjutnya. Adapun pengunduran itu ada tertulis di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1 dan 2 sambil memberi persembahan 1A dan 1B. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami ucap syukur kehadirat-Mu atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini di Gereja-Mu yang kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dengan doa kami. Amin. Nats renungan untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020, pada minggu ke-6 setelah Trinitatis, yaitu yang tertulis dalam Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian dikatakan, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengerikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini menerangkan bagaimana kita harus merayakan Hari Raya Pondok Daun, di mana harus kita rayakan 7 hari lamanya. Artinya pengucapan syukur kepada Tuhan atas berkat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Perayaan agama sangat berarti bagi pembaruan iman umat. Makanya itulah sebabnya Allah selalu meminta umatnya untuk senantiasa merayakan perayaan agama. Kalau kita lihat itu di dalam ayat 1. Tiap-tiap perayaan memiliki keunikan makna masing-masing, namun sama tujuannya, dan agar umat menyadari kebaikan Tuhan
dalam hidup untuk mengasihi Tuhan. Orang Israel kita lihat yang telah keluar dari Mesir dalam kondisi perbudakan berat dan dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan tergesa-gesa seperti itulah mereka dapat menyaksikan pertolongan Tuhan yang ajaib di tengah ketidakberdayaan mereka. Sekarang kondisi mereka mulai aman dan nyaman. Lalu Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan peristiwa keluaran itu sebagai Paskah. Mereka harus menyembelih kambing domba sebagai lambang pengorbanan darah yang menebus mereka. Kalau kita lihat itu dalam ayat 2. Mereka harus makan roti penderita, yaitu roti yang tidak beragi selama 7 hari untuk mengingatkan mereka akan peristiwa keluaran dari Mesir. Selama 6 hari mereka tidak boleh bekerja, tetapi pada hari ke-7 mereka berkumpul bagi Tuhan. Kita dapat membacanya dalam ayat 3 dan ayat 8. Lalu korban Paskah harus boleh dipersembahkan, dimasak, lalu dimakan di tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Lalu dan harus itu dihabiskan pada hari itu juga. Kalau kita melihat dalam ayat 4 dan ayat ke-7. Di sini mereka merayakan hari raya 7 minggu dengan bersukaria dengan semua orang di tempatnya. Yang dimaksud di sini adalah tujuannya untuk mengingat bahwa mereka dahulu adalah budak di Mesir. Kita lihat dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Lalu mereka merayakan hari raya Pondok Daun selama 7 hari bersama semua orang di tempatnya. Perayaan itu bertujuan agar mereka dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Dalam ketiga hari raya itu setiap orang laki-laki 3 kali setahun menghadap hadirat Tuhan dengan membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diterimanya. Kita lihat itu di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17. Lalu Tuhan meminta Israel merayakan 3 hari raya dengan satu tujuan, mengingatkan mereka akan masa lalu mereka. Mereka tidak boleh lupa akan keberadaan dahulu sebagai budak dan harus tergesa-gesa yang kita lihat tadi. Lalu perintah Tuhan ini menyenangkan karena diminta untuk bersukaria dengan sungguh-sungguh selama 7 hari lamanya. Lalu dalam sukacita tersebut Tuhan ingin supaya bangsa Israel menyadari keberadaan dirinya sendiri sehingga harus mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan juga ingin supaya umatnya menikmati sungguh-sungguh apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu dalam nafs ini kita diingatkan supaya memberi persembahan dengan sukacita, karena ketika kita harus mentraktir orang yang dekat dengan kita, ketika kita memperoleh sesuatu yang baik seperti gaji pertama, dan banyak orang memberikannya kepada orang tua mereka sebagai tanda terima kasih kepada orang tua karena sudah mendapat pekerjaan. Tradisi ini sudah ada sejak dahulu kala. Lalu kita lihat orang biasa mempersembahkan atau memberikan hasil pertama dari penghasilan mereka kepada orang yang mereka anggap berjasa dan memperoleh penghasilan tersebut. Lalu kita lihat di zaman dahulu kala, bahkan sampai sekarang masih ada tradisi ini di daerah Jawa. Kalau ada orang yang bercocok tanam, harus memberikan sebagian daripadinya kepada Dewi Sri atau Dewi Padi. Kalau orang kembali dari laut, hal itu juga harus dilakukan sebagai ucapan terima kasih mereka. Intinya, orang memberikan kembali sebagai dari yang mereka terima sebagai ucapan syukur mereka.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tradisi ini juga berlaku bagi umat Israel. Hanya saja mereka memberikannya sebagai suatu persembahan mereka kepada Allah yang hidup, bukan kepada dewa atau tanah atau laut. Ada 3 tadi perayaan tahunan yang menjadi sarana peringatan perjanjian Allah dengan Israel. Yang pertama adalah perayaan Paskah, yang artinya yaitu ketika Allah membawa Israel keluar dari tanah Mesir. Hal ini kemudian berhubungan dengan perayaan perjamuan kudus yang dilakukan Tuhan Yesus bersama para murid. Lalu makan malam yang terjadi sebenarnya adalah makan malam Paskah. Lalu yang kedua terjadi 7 minggu setelah Paskah, yaitu perayaan 7 minggu sebagai perayaan hasil panen gandum. Lalu pesta ini dinamakan Pentakosta, atau karena dalam bahasa Yunani berarti ke-50, yaitu hari ke-50 setelah hari raya Paskah orang Kristen. Kemudian memperingati hari Pentakosta sebagai hari turunnya Roh Kudus 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Lalu perayaan yang ketiga adalah perayaan Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun adalah pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen. Lalu pada peringatan ini orang akan tinggal di dalam Pondok Daun adalah untuk sebagai peringatan akan zaman pengembaraan dalam padang gurun belantara. Di dalam perayaan ini, orang akan mengantar persembahan pertamanya kepada Allah sebagai tanda ucapan syukur atas panen yang mereka terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan hasil pertama kita kepada Allah adalah sebuah tradisi yang tetap dijalankan oleh banyak gereja dan mengambilnya sejak tahun lalu. Lalu kita melakukannya di awal tahun karena kita tidak lagi bertani atau bernelayan. Musim yang kita kenal sekarang adalah musim tahun baru. Di sanalah kita akan memberikan sesuatu yang terbaik sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lalu kenapa kita masih harus melaksanakan tradisi ini? Ada beberapa hal yang menjadi pusat perhatian kita. Yaitu yang pertama adalah sikap kita dalam memberi. Di sana dikatakan, haruslah engkau bersukacita pada hari rayamu. Ayat 14. Haruslah engkau bersukacita pada hari rayamu itu. Lalu Tuhan meminta kita untuk bersukacita dalam memberikan yang terbaik bagi Allah. Ini bukanlah kewajiban yang mendukakan, tetapi melainkan sebuah kesempatan untuk memberi dan supaya bergembira. Kita bayangkan ketika kita baru saja menerima gaji pertama, maka kita akan sangat bersukacita untuk mentraktir orang sebagai tanda ucapan syukur bahwa kita masih bisa memberi setelah sekian lama kita hanya menerima. Inilah sesuatu perasaan yang sangat penting kita miliki ketika kita memberi lagi kepada Allah. Lalu kita lihat faktor kedua yang penting dalam hal memberi adalah kita diminta untuk memperhatikan yang lain. Kita juga harus membantu orang lain untuk dapat bersukacita. Kita harus bersukacita bersama dengan hamba laki-laki, hamba perempuan, orang Lewi atau orang asing, anak yatim piatu, dan janda yang ada di tempat. Kalau kita membaca dalam ayat 14. Artinya, ketika kita bersukacita atas segala yang Tuhan berikan kepada kita,
kita juga membagi kegembiraan itu terhadap orang yang ada di sekitar kita. Ada sesuatu cerita yang menarik kita lihat. Pernah seorang bapak berdoa untuk orang lain yang dekat dengan Tuhannya, seorang janda, supaya Tuhan menolongnya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi dia makanan secukupnya. Lalu doa itu selalu didengarkan oleh anaknya itu. Lalu anaknya berkata setelah mendengar doa itu, sehingga anaknya menyuruh bapaknya itu untuk membuat makanan seperti yang dilakukan bapaknya itu kepada janda tadi. Lalu setelah anaknya itu dibikin sepatunya, dibikin makanannya, dan semuanya dilengkapi, lalu bapaknya itu berkata kepada anaknya, "Kenapa kamu meminta ayah untuk membuatkan itu semua?" Lalu sang anak berkata kepada ayahnya, "Ayah juga setiap hari minta sama Tuhan untuk menolong janda itu. Padahal ayah juga bisa berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang terbaik langsung kepada janda itu. Bukan dengan melalui doa, tetapi dapat melakukan hal ini setiap harinya dan untuk menyenangkan hati yang janda tadi, supaya dia bergembira, bersukacita." Nah, inilah tadi suatu gambaran cerita yang harus benar-benar dilakukan sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Juga kepada orang lain di sekitar kita, untuk membagi kebahagiaan itu kepada orang lain yang sangat memerlukannya dan membutuhkannya. Lalu kalau kita lihat lagi alasan terakhir, mengapa kita bersukacita dalam nats ini mengatakan adalah bukan karena hanya Allah telah memberikan kita sesuatu, tetapi juga atas apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Ini yang harus kita renungkan, bahwa Allah akan berjanji bahwa Dia akan memberkati kita di dalam segala usaha kita, sehingga kita dapat bersukacita dengan sungguh-sungguh. Inilah suatu hal yang luar biasa, dan ini adalah suatu janji Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara, diajak dalam nats ini jangan samakan khotbah ini dengan janji bahwa sesuatu akan menjadi luar biasa yang baik, atau barangkali Tuhan itu bukan sesuatu bank atau penyimpanan uang atau penyimpanan berkat, tetapi ini mau mengatakan bahwa orang yang beri dengan sukacita akan mendapatkan juga sukacita yang lebih besar dari Allah. Lalu pesan terakhir yang bisa kita perhatikan dalam nats ini adalah bagaimana tentang pemberian berdasarkan berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita membacanya itu dalam ayat 17, Tuhan memberikan berkat yang berbeda kepada kita berdasarkan kemampuan kita. Karena itu pemberian kita juga berbeda, tingkat rasa syukur kita juga berbeda, dan karenanya tingkat kerelaan juga berbeda. Ada lagi sesuatu cerita yang sangat menarik. Pernah ada seorang pemuda setelah menyelesaikan perkuliahannya, lalu dia mencari pekerjaan yang baik, yang mulia untuk dirinya. Dia mencoba melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan
yang sesuai dengan studinya atau jurusannya. Dia akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan yang sangat cukup untuk membayar dirinya sendiri. Lalu anak muda itu bersyukur kepada Tuhan, dan dia bahkan berjanji untuk memberikan 10/10 daripada penghasilannya itu. Kita lihat, sebagai pemula dia menerima banyak gajinya. Tiap bulan harus memberikan 10/10 dari gajinya ke gereja. Lalu dia mendapatkan gaji yang lebih tinggi lagi. Dia berpikir, kalau 10/10 dari gaji saya ini akan berikan ke gereja sudah terlalu banyak. Kita melihat setiap tahunnya gajinya semakin naik atau semakin bertambah. Lalu dia berpikir, kalau 10/10 lagi dari gajinya itu sudah semakin banyak ke gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita diajak, kalau memang logika kita pakai, memang sudah sangat banyak yang kita berikan itu. Tetapi namun kalau kita bandingkan dengan berkat yang kita terima, maka mungkin itu tidak ada artinya. Ini juga terjadi pada kita saat ini, karena kita semua diminta menjadi saluran dari berkat Tuhan. Orang menjadi kaya ketika dia juga menjadi kaya dalam kebaikan. Jadi harus dapat membantu orang lain, memberi orang lain supaya mereka bersukacita. Lalu orang yang suka memberi dan orang yang selalu suka berbagi, diingatkan hanya menjadi suatu aliran berkat dari Tuhan. Kalau kita contohkan di sini menggunakan istilah aliran, maka kalau aliran sungai kita hambat, airnya akan mampet, akan tumpah, dan akhirnya merusak aliran air tersebut, sehingga dapat mengikis pinggiran sungai di kiri dan di kanan. Akhirnya menjadi melebar kemana-mana, dan kita melihat airnya sungai itu bisa tidak mendapat aliran air sebanyak yang pertama tadi. Inilah pelajaran buat kita semua untuk selalu mengalirkan berkat Tuhan kepada orang di sekitar kita. Persembahan yang kita berikan hari ini akan menjadi sesuatu basis dari segala aktivitas gereja kita masing-masing. Karena itu, hendaklah kita memberikan dengan sukacita, membantu untuk sesama kita, dan juga memberi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini menginginkan mari masuk ke pelataran Tuhan dan membawa persembahan dengan sukacita dan benar, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Ingat masa lalu, rendahkan dirimu dan nikmati berkat Tuhan dengan sukacita bersama-sama dengan sahabat dan keluargamu, dan juga untuk orang-orang yang menderita. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang benar kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami dapat berkumpul di rumah yang kudus di gereja ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk menuntun dan memberkati kami. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami seiman yang pada saat ini kami dapat menerima berkat dari Tuhan
sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah pada saat ini juga Tuhan, kami dapat merasakan kebaikan dari Tuhan, sehingga pada hari-hari akan datang kami dapat menikmati berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada Tuhan dan juga kepada kami. Pada saat ini kami juga berdoa kepada anggota gereja beserta dan perhala roh juga. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam segala kegiatan dan aktivitas mereka, agar senantiasa Tuhan memberikan yang terbaik untuk hari-hari akan datang. Kami juga berdoa kepada saat ini pandemi Corona COVID-19 yang masih terus berjalan. Kami lihat di sekitar kami banyak yang meningkat, tetapi kalau memang Tuhan berkehendak, semuanya itu dapat berlalu dengan seluruh kebaikan Tuhan. Kami meminta untuk semuanya itu atas kehendak dari Tuhan. Terimalah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 2 sambil memberi persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus kiranya memberkati kita. Amin.